Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah dan memuji Tuhan dan bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Mari setiap saudara yang sudah hadir di tempat ini, yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berikan hidup kita, diri kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Mari hadir dan bertahta di atas pujian kami pagi hari ini. Haleluya. Hanya bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
hari ini Tuhan. Yes Lord, segala pujian hanya bagimu. Bersuka di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang bersuka kita mau sebutan haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang tak tertandingi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus nama di atas segala nama, amin. Nama yang dahsyat, nama yang penuh kuasa, nama yang mengatasi setiap persoalan kita, haleluya. Laut kan menderu.
jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang telah memberkati kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh disenangkan dengan setiap persembahan kami Tuhan. Kami menyerahkannya semuanya hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya Yesus Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap
Ketika kami menghitung Tuhan berkat-Mu setiap hari, luar biasa Tuhan, Engkau sudah menyertai, memberkati, melindungi kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami menyerah. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami menyalahkan Engkau, bahkan menyalahkan keadaan kami. Seharusnya yang kami lakukan adalah bersyukur, menghitung hari-hari ini dengan berkat-Mu Tuhan. Biarlah ini komitmen kami tetap cinta, kami tetap setia, kami tetap berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang boleh menjadi andalan kami. Tidak ada satu pribadi pun Tuhan di dunia ini di mana kami boleh menggantungkan harapan kami kecuali Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu, saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan apa isi hati-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu tercurah untuk kami semua di tempat ini, untuk jemaat-Mu, baik untuk jemaat-Mu maupun untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah benih firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, tertanam kuat, berakar di dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi pribadi yang bertumbuh, kehidupan kami berbuah Tuhan. Dan sampai kapanpun Tuhan, kami boleh mengiring Engkau Tuhan, dengan satu pengharapan yang penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih tim PAW. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih kedinginan kah? Tidak ya? Sudah mulai hangat ya? Baik, perkenalkan saya Yuli Setiawati. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kepada Gembala Sidang, Pendeta Tony dan tim di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berbagi bersama dengan Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Ya, saya datang dengan suami saya dan anak saya. Tadi suami saya Pak Sudaryanto sudah menyampaikan firman di jam pagi dan saya di jam ini. Kami dikaruniai 3 anak, 1 laki-laki 2 perempuan, tapi yang 1 laki-laki ini sudah bersama Tuhan di surga. Ya, dan anak kami sudah besar-besar ya, Grace dan Dista, satunya di Surabaya jadi tidak ikut ke sini. Baik Bapak Ibu, tadi pagi Pak Daryanto sudah membahas tentang pengharapan dari Kitab Roma, ya, Perjanjian Baru. Nah hari ini pada jam ini saya akan membahasnya dari Kitab Perjanjian Lama. Ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan tema tahunan gereja ini. Sudah hafal? Dari ayat mana? Roma 5 ayat 5. Mari kita buka Roma 5 ayat 5 ya. Supaya kita tetap mengingat bahwa tema ini akan kita bawa 1 tahun ya, 1 tahun ke depan ini ya. Roma 5 ayat 5. Ya, bisa pakai HP-nya masing-masing mungkin atau ada yang bawa Alkitab atau bisa ditayangkan ya. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 1 kali lagi kita ucapkan bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin ketika Bapak Pendeta itu menyampaikan tema ini untuk tema tahunan di tempat ini pasti punya alasan ya. Kenapa tema tentang pengharapan ini mesti harus kita angkat ya, kita angkat untuk gereja ini. Pasti punya alasan. Kita tahu bahwa dunia ini sekarang semakin sulit ya Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan ketika COVID kemarin itu ada banyak prediksi ya, bahwa nanti akan begini, begitu, begini. Bahkan saya dulu membayangkan, ini kayaknya sampai kapanpun kita mau pakai masker gitu ya. Ternyata dugaan saya keliru ya.
saya masih manusia biasa waktu itu kayaknya nggak mungkin lepas dari masker ini ya. Karena waktu itu memang kondisinya luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada semakin tahun semakin kita diperhadapkan dengan kondisi yang mungkin tidak mudah. Oleh sebab itu tema pengharapan itu menjadi sangat relate ya, sangat relevan untuk kita bawa terus selama 1 tahun ini. Bahkan kalau kita mengingat ya kehidupan kita, bahkan kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak ya, mahasiswa itu pun tidak lepas dari yang namanya persoalan yang sangat sulit dan itu membutuhkan satu iman atau satu kepercayaan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita harus punya pengharapan. Ada satu cerita Bapak Ibu, bukan cerita sebenarnya, ini fenomena ya, fenomena di Jogja, bukan di Magelang. Ya, karena kami dari Jogja, saya cerita yang di Jogja ya Bapak Ibu Saudara. Ada satu fenomena di satu perguruan tinggi negeri besar di Jogja, itu sudah diteliti walaupun penelitiannya mungkin belum diekspos gitu ya. Di dalam 1 tahun itu ada sekitar 100 mahasiswa itu punya keinginan bunuh diri. 100 mahasiswa punya keinginan bunuh diri dalam 1 tahun. Bayangin, kita dulu hanya lihat bahwa bunuh diri itu tinggi itu ada di Korea gitu kan, di Jepang. Bahkan kalau di Jogja ini di Gunung Kidul itu dulu tertinggi ya. Angka bunuh diri tertinggi ada di Gunung Kidul. Dan rata-rata itu karena faktor ekonomi. Yang kedua faktor penyakit ya. Faktor pertama adalah ekonomi, yang kedua penyakit ya. Ternyata sekarang itu sudah melanda mahasiswa. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini? Apakah kita akan berdiam diri dengan kondisi yang seperti ini? Apakah keluarga kita sudah baik-baik saja? Ya. Apakah suami, istri, anak-anak kita baik-baik saja, dalam keadaan baik-baik saja? Sehingga kita menjadi santai gitu ya. Saya yakin fenomena ini mestinya mengingatkan kepada kita bahwa mari Bapak Ibu kita mulai peka terhadap keadaan kita sendiri maupun keadaan sekeliling kita. Ya. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang tidak ada masalah? Tolong tunjuk jari. Ada? Tidak ada ya? Ya. Katanya kalau orang hidup tanpa masalah itu emang nggak ada. Kalau sudah nggak ada masalah berarti sudah tidak hidup, ya, alias sudah mati ya. Jadi apa kira-kira masalah apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami hari ini? Bahkan dari bangun pagi sampai nanti tidur lagi itu mungkin masalah lagi. Masalahnya apa? Cuma ciduk loh yang enggak ditaruh di tempatnya loh. Jadi masalah enggak? Cuma baju loh yang cuma dibrok kayak gini di tempat tidur enggak dirapikan lagi bisa jadi masalah enggak? Masalah. Sepele. Tapi itu masalah. Tapi kalau itu masalah tidak diselesaikan ya pasti akan menjadi lebih besar ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika orang mau berbuat baik pun kadang-kadang tetap masih menghadapi masalah ya. Jadi masalah itu datang bukan saja ketika kita itu punya niat tidak baik, tetapi ketika kita punya niat yang baik itu mungkin kita tetap menghadapi masalah. Nah, kita akan lihat dari kisah Nehemia ya. Kita baca Nehemia 4 ayat 1 sampai 14. Sebetulnya ayatnya itu sampai ke 23 Bapak Ibu. Tapi kita akan baca sampai ayat ke-14 terlebih dahulu ya. Saya akan berusaha cepat baca ya. Karena waktunya tidak lama ya. Jadi kitab Nehemia 4 ini berbicara tentang ketika Nehemia itu punya niat untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah mengalami reruntuhan. Judulnya adalah kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Maka tema hari ini saya angkat dengan judul pengharapan dalam himpitan ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentang tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini?
Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu ini, batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Belum selesai Bapak Ibu. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu, yang ada di dekatnya, yang ada di dekat Sanbalat maksudnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ini olokan mereka, ya. Nanti kalau anjing lewat tuh paling roboh kok itu temboknya, ya. Kemudian ayat 45 ini doanya Nehemia dan orang-orang Yahudi. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapuskan dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat 10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ini sudah mulai agak ngelokro ya. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ayat 14, ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu Saudara, siapa sih Nehemia ini? Kok dia itu mau membangun tembok Yerusalem? Apakah dia seorang teknik sipil? Apakah dia seorang ahli bangunan? Bukan. Nehemia itu adalah seorang pengusaha F&B, food and beverages, ya, yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah mengalami reruntuhan. Sebetulnya kalau Bapak Ibu baca di kitab Esra sebelumnya itu sudah mulai ada keinginan untuk membangun tembok itu. Dia adalah orang pilihan Raja Artasasta yang tugasnya menyediakan makan minum raja, itu kita bisa baca di Nehemia 2 ya. Tapi mengapa dia dipanggil Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, Bapak Ibu Saudara? Padahal dia bukan ahli bangunan, dia bukan insinyur teknik sipil. Ya. Apakah seorang yang suka di dapur ngurusi makanan minuman itu tahu bagaimana tembok itu harus dibangun? Bahannya gimana, caranya gimana, nanti kalau enggak lurus, kalau enggak tegak itu nanti bisa gampang ambruk dan sebagainya. Ya. Tapi Bapak Ibu lihat dia orang kepercayaan raja. Bapak Ibu tahu kalau di dalam sebuah kerajaan itu kalau orang itu dipercaya menyiapkan makanan dan minuman raja, pasti dia orang pilihan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan seorang raja itu memilih bawahannya untuk menyiapkan makanan dan minuman. Ya. Tetapi Nehemia itu dipanggil oleh Tuhan untuk
membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ternyata Allah itu bisa memakai siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ayo katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Allah bisa memakai siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Mungkin kita sebagai manusia ngomong, saya enggak bisa. Saya enggak mampu. Saya enggak tahu caranya. Tapi kenapa Nehemia mau? Kenapa Nehemia mau memenuhi panggilan Tuhan? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu kalau sudah kasih tugas, Tuhan itu bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Pasti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya. Ada amin Bapak Ibu ya? Ya. Dari sini kita bisa mempelajari bahwa Allah itu bisa memakai kita semua. Bapak Ibu punya profesi, apapun profesi Bapak Ibu. Ya. Kenapa profesinya itu pengusaha tapi bisa dipakai Tuhan? Kenapa profesinya itu pegawai bank tapi terpanggil menjadi pelayan Tuhan? Ya. Disitulah sebetulnya Tuhan itu memilih kita untuk ikut bersama-sama mengerjakan visinya Tuhan. Mengerjakan amanat agung Tuhan. Sekalipun profesi kita bukan pendeta. Sekalipun profesi kita bukan penginjil, bukan evangelis. Ya, tetapi Tuhan bisa memakai Bapak Ibu Saudara semua untuk bersama-sama mengerjakan visinya. Saya membayangkan Bapak Ibu, mungkin waktu itu Nehemia itu mengatakan begini kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan kalau aku harus membangun tembok Yerusalem? Ketika dia bertanya, mungkin dia mengatakan kepada dirinya sendiri, Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Kalau itu ada di Bapak Ibu punya profesi apapun, ketika itu panggilan itu ada di hati, jangan tolak Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Ketika Bapak Ibu mengatakan yes kepada Tuhan, saya yakin Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan itu pasti memperlengkapi kita, Tuhan itu pasti memampukan kita. Ya. Ada 3 poin Bapak Ibu yang akan kita pelajari dari kisah Nehemia ini. Yang pertama, dalam niat baik tak jarang kita diizinkan mengalami himpitan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Nehemia punya niat baik enggak? Punya niat baik. Tembok Yerusalem yang sudah runtuh dia mau bangun kembali. Supaya orang-orang bisa beribadah. Kalau di Esra dikatakan membangun bait suci. Ya. Supaya itu bisa jadi tempat untuk ibadah orang-orang Yahudi. Nah, dalam niat baik itu tidak jarang kita itu diizinkan mengalami satu permasalahan. Bahkan ada dalam kondisi yang terhimpit. Ya. Mulai pasal 4 kita bisa lihat siapa yang menghimpit Nehemia. Di situ ada 2 nama Bapak Ibu, yaitu Sanbalat dan Tobia. Sanbalat dan Tobia itu mulai mengolok-olok Nehemia dan orang-orang Yahudi. Mulai di ayat 2 tadi ya, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Dia mengatakan orang Yahudi itu lemah. Bahkan olok-olokannya itu mulai dari perencanaan sampai pembangunan dilakukan itu diolok-olok terus sama Sanbalat sama Tobia. Kemudian apakah mereka memperkokoh sesuatu? Karena tembok itu bicara tentang sesuatu yang memperkuat gitu ya. Apakah mereka hendak membawa persembahan? Orang mau mempersembahkan kok diolok-olok gitu ya. Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Kayak Bandung Bondowoso ya Bapak Ibu ya. Diolok-olok lagi. Kemudian apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Mereka tidak melihat bahwa Tuhan itu bisa memakai apa saja. Bahkan yang sudah runtuh sekalipun Tuhan bisa pakai. Mereka tidak lihat, mereka mulai mengolok-olok terus ya. Bahkan Tobia nambahin Sanbalat ya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau ada anjing hutan meloncat, itu nanti tembok itu roboh kok. Karena yang bangun itu tukang makanan sama minuman. Bisa apa dia? Ya, bisa apa dia?
Paling nanti gampang roboh kok, itu nanti anjing lewat paling roboh gitu kan. Nah, itu olah-olahan dari Sanballat dan Tobia. Dan mereka berusaha untuk menggagalkan pembangunan ini dan melemahkan semangat para pekerja. Mereka menyebut orang Yahudi ini lemah. Tidak mungkin mereka menyelesaikan pembangunan dan hasilnya pasti mudah roboh. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah punya dalam kondisi seperti ini? Ya. Ketika kita punya niat baik, apakah kita pernah mengalami kondisi yang tidak baik? Bahkan orang menyalahartikan niat kita, orang salah paham, orang iri hati gitu kan. Gosip di sana sini, alah itu paling cuma mau cari muka gitu kan. Sinis dengan kata-kata yang sinis. Pernah Bapak Ibu Saudara mengalami hal semacam ini? Nehemia mengalaminya. Ya. Bapak Ibu, dalam pergaulan itu ada prinsip 10-10-80. Katanya kalau kita ketemu orang pertama kali itu 10% orang itu akan suka sama kita. Langsung suka sama kita. Mungkin karena fisik kita ya cantik, cakep, penampilannya menarik. Atau yang non fisik. Mungkin dia orangnya baik ya. Kalau bicara itu menyenangkan ya gitu kan. Jadi orang itu langsung senang sama kita. 10% saja tapi. 10% berikutnya orang langsung tidak suka sama kita. Emang kalau orang baik semua suka? Tidak. Kalau ada orang baik apakah semua orang langsung suka? Tidak. 10% itu langsung tidak suka. Baik fisik maupun non fisik. Mungkin dia merasa tersaingi gitu kan. Loh kok ada orang lebih dari saya ya gitu kan. Itu 10% Bapak Ibu. Nah yang 80% kenapa? Ngapain nih mereka? Yang 80% itu masih wait and see. Sik tak delok sik wonge kaya ngopo gitu kan. Sik tak lihat dulu orangnya kayak apa, benar-benar baik apa enggak. Itu 80% Bapak Ibu. Lihat dalam proses pergaulan berinteraksi dengan kita dia akan melihat. Oh iya benar orang ini baik. Bahkan ketika yang 10% mungkin agak mulai ragu-ragu. Oh iya ya saya dulu menganggap dia tidak baik. Tapi ternyata orangnya baik. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tidak semua orang tuh suka sama kita. Tidak semua. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang yang tidak suka sama kita, jangan menyerah. Ya. Jangan ngelokro. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak semua orang tuh suka sama kita. Ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, siapkah kita itu dibenci orang tanpa alasan? Loh Nehemia ini niatnya baik loh. Tapi kenapa diolok-olok? Siap enggak kita misalnya punya niat baik kita diolok-olok? Ya, siap enggak Bapak Ibu? Sekalipun kita itu punya niat baik, kenapa orang tuh kok ya enggak tahu niat kita gitu kan? Ingat Bapak Ibu Tuhan Yesus tuh rela dibenci bahkan dibunuh. Ya. Dia tidak bersalah hanya karena kita loh. Hanya karena kita Tuhan tuh mau naik di kayu salib. Ya. Bukan salahnya dia loh. Tapi karena kita. Itu poin pertama Bapak Ibu. Bahwa di dalam niat baik tidak jarang kita diizinkan mengalami himpitan. Ya. Poin yang kedua. Kalau kita mengalami himpitan, tetap lakukan bagian kita dengan baik. Tuhan akan melakukan bagiannya. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam himpitan, tetap lakukan bagian kita dengan baik. Tuhan akan melakukan bagiannya. Ada di ayat mana itu? Ya. Ada di ayat mana itu? Lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika menghadapi hinaan Sanballat dan Tobia Bapak Ibu? Apakah mereka membalas olok-olokannya? Tidak. Ya, tidak. Nehemia dan orang-orang Yahudi itu punya pengharapan yang besar kepada Tuhan. Sehingga dia melakukan 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah terus membangun. Mari kita lihat lagi ayat 6 dan ayat 21 walaupun tadi belum kita baca. Dikatakan di ayat 6 adalah tetapi. Kata ada tetapi itu berarti ayat sebelumnya itu adalah
kondisi yang kontradiktif. Ya, kalau ada tetapi, kontradiksinya di mana? Olok-olokan Sanbalat dan Tobia. Ketika mereka diolok-olok, ayat 6 mengatakan tetapi. Walaupun di ayat 4 sama 5 itu ada doanya Nehemia sama orang-orang Yahudi. Kayaknya kita nggak perlu mencontoh doa ini deh menurut saya. Ya, karena bilang gini kan, dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, gitu kan. Ya mungkin tidak perlu dicontoh lah, kita tetap memberkati orang-orang yang menghina kita ya. Kita tetap memberkati, kita tetap mengasihi. Ayat 6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Yang pertama lubang-lubang dipertemukan supaya tidak ada lubang lagi gitu ya. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Yang pertama dilakukan adalah terus membangun. Ayat 21, demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar, berarti dari pagi, sampai terbitnya bintang-bintang, sampai malam. Mereka bekerja dari pagi sampai malam. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini tidak ada kata menyerah. Terus bekerja dari pagi sampai malam. Lakukan bagiannya. Nanti Sanbalat sama Tobia itu urusannya Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu ada di dalam kondisi seperti ini? Dan Bapak Ibu, enggak Tuhan, dia berperkara dengan engkau bukan dengan saya. Terus bekerja, terus maju, terus membangun. Kalau hari-hari ini kondisi misalnya usaha Bapak Ibu, keluarga, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, teruslah bekerja. Teruslah lakukan bagian Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Kalau ada orang-orang yang punya niat jahat kepada kita, teruslah maju. Karena itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Karena pembalasan itu ada pada Tuhan, bukan pada kita. Ya. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi. Yang kedua apa Bapak Ibu? Berdoa. Ayat yang ke-9 dikatakan situ tetapi lagi. Kenapa tetapi lagi? Karena di ayat 7 dan 8 itu Sanbalat sama Tobia itu belum berhenti. Belum berhenti dengan niat jahatnya. Ya kan? Ayat 7 itu dia bersama dengan orang Arab, orang Amon, orang Asdod itu berusaha untuk menggagalkan, dan mereka marah ketika melihat lubang-lubang yang awalnya terbuka itu mulai ketutup. Berarti kan pembangunan jalan terus tuh ya. Pembangunan jalan terus, orang Yahudi sama Nehemia tuh jalan terus. Loh kok tambah ini kok temboknya kok tambah tinggi ya? Loh kok yang kemarin itu terbuka kok jadi tertutup. Wah ini udah mau selesai nih, gitu kan. Mereka marah. Mereka marah dan mereka enggak mau pembangunan itu selesai. Dan mereka berusaha untuk memerangi dan mengadakan kekacauan di ayat 7 sama 8. Nah ayat 9 tetapi ada lagi. Berarti kontradiksi lagi. Mereka punya niat jahat tapi Nehemia dan orang Yahudi tidak mau bergeming. Mereka tidak mau ngurusi itu orang-orang Sanbalat sama Tobia dan teman-temannya. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Yang kedua dan ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa ayat 9, berjaga-jaga ditambah lagi ayat 13 sama 22. Ayat 13 berjaga-jaganya di mana Bapak Ibu? Maka aku ini Nehemia Bapak Ibu. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya, dikelompok-kelompokkan dengan pedang, disenjatai. Mereka bawa senjata, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu di belakang tembok. Di tempat-tempat yang terbuka. Jadi mereka itu berjaga-jaga, ya. Mereka berjaga-jaga. Berjaga-jaganya bukan dengan tangan kosong Bapak Ibu, tetapi berjaga-jaga dengan membawa senjata. Kita juga kalau berjaga-jaga dengan jangan tangan kosong, tapi bawa senjata. Senjata kita apa Bapak Ibu? Firman Tuhan, senjata kita. Senjata kita itu firman Tuhan, bukan perkataan yang
membalas. Ya, tetapi firman Tuhan itu menjadi senjata kita. Dan ayat 22. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Aku Nehemia ya. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Jadi Nehemia ini juga enggak berhenti, dia punya strategi. Ya, dia punya strategi. Dikelompok-kelompokkan, dikasih senjata. Suruh berjaga-jaga siang dan malam. Disitulah Bapak Ibu bahwa ketika masalah itu ada, itu jangan berdiam diri. Ya. Teruslah kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan ngelokro. Jangan lemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Jangan salahkan orang lain, bahkan salahkan Tuhan. Kita kerjakan apa dengan apa yang kita miliki. Ya. Pasti Tuhan akan menyempurnakan. Ya. Kerjakan dengan apa yang kita miliki Bapak Ibu. Nah di sini kita bisa melihat bahwa di dalam pengharapan yang besar itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak hanya berdiam diri tetapi harus dalam tindakan nyata, yaitu tetap bekerja dan berdoa serta berjaga-jaga. Ya. Kita lakukan bagian kita, berdoa dan bekerja, berjaga-jaga. Ya. Coba kita buka Roma 12 ayat 12 Bapak Ibu. Kita buka Roma 12 ayat 12. Bisa ditayangkan Roma 12 ayat 12. Ya. Dikatakan di situ, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya. Jadi itulah yang Tuhan mau, jangan lengah karena iblis itu tahu di mana kelemahan kita. Jangan lengah, berdoa, berjaga-jaga dan tetap bekerja. Ya. Apa yang pelajaran apa Bapak Ibu dari sini? Bahwa kita harus mengerti bagian kita itu bekerja dan berdoa, sedangkan bagiannya Tuhan itu memberikan perlindungan, menyempurnakan apa yang kita lakukan. Nah, seberapa sering kita mengalami masalah ini, Bapak Ibu ingat tugas kita adalah berdoa, bekerja dan berjaga-jaga. Ayat 14 juga mengajarkan di situ Nehemia itu tahu kepada siapa dia harus berharap, ya, kepada Tuhan. Ayat 15 mengajarkan kepada kita, nanti Bapak Ibu baca lagi ya. Ayat 15 mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita lakukan bagian kita, maka Tuhan itu akan melakukan bagiannya. Dan Tuhan itu tidak pernah melupakan kita ketika Tuhan itu sudah kasih tanggung jawab kepada kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Sekalipun dalam himpitan, pengharapan dalam Tuhan tak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5 yang menjadi tema tahunan bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, ya. Sekalipun dalam situasi terhimpit, jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita Bapak Ibu. Coba kita sebentar baca di Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 di mana Raja Daud itu mengajarkan kepada kita bagaimana dia itu punya pengharapan kepada Tuhan dan Daud itu punya strategi ketika dia menghadapi musuh. Saya baca agak cepat ya Bapak Ibu ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya waktu dikejar-kejar Absalom mau dibunuh ya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Itu kata-kata orang ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan.
berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Ya. Di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 ini, kita lihat bagaimana Raja Daud itu juga mengalami masalah Bapak Ibu. Tetapi dia tahu kepada siapa dia lari. Kepada siapa dia harus berharap. Ya. Bahwa Daud itu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Jangan biarkan di dalam setiap masalah atau dalam himpitan itu Bapak Ibu, ketakutan justru yang melanda kita. Kenyataan itu memang tidak akan menjadi ketakutan Bapak Ibu kalau kita itu pegang Tuhan. Kenyataan hidup kita yang susah, kenyataan hidup kita yang sulit, itu tidak akan pernah menjadi ketakutan kalau kita itu pegang Tuhan. Kenyataan sering menjadi ketakutan karena kita itu tidak pegang Tuhan, tetapi kita pegang apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Mungkin kekayaan, ya, mungkin kepintaran, kecerdasan. Tapi itu semua tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Ya. Karena di dalam iman yang kuat kepada Tuhan itu maka kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Kenapa Mazmur Daud dikatakan di sana, di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 tadi, bahwa di dalam ketenangannya Daud itu dia mendapatkan satu kekuatan, satu keberanian. Ya. Di dalam ayat 6 tadi dikatakan tentang kenapa di dalam tidurnya dia mendapatkan ketenangan. Bahwa kalau orang tidur, orang bisa tidur itu Bapak Ibu, itu artinya orang itu tenang. Pernah Bapak Ibu merasa tidak tenang jadi tidak bisa tidur? Pernah ya? Kok kenapa ya saya nggak bisa tidur ya? Oh ternyata kita ini gelisah Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam kegelisahan, ketakutan, mungkin kita susah tidur. Bahkan ada banyak orang harus tidur dengan obat tidur. Tetapi dikatakan di situ, dikatakan Daud di situ, bahwa di dalam tidurnya itu dia mendapatkan ketenangan. Titik aman Daud itu ada di Tuhan, di dalam Tuhan. Titik amannya. Titik aman kita di mana Bapak Ibu? Titik aman kita di mana? Apakah di harta benda kita atau di apa? Ya saya percaya titik aman jemaat di sini ada di dalam Tuhan juga seperti Daud. Ya. Oleh sebab itu kalau kita berada di dalam satu keadaan yang terhimpit, kira-kira apa ya yang keluar dari mulut kita? Apakah nyanyian, pujian kepada Tuhan? Ya, aku berserah atau gimana? Aku punya Tuhan yang besar, gitu? Apa? Aduh Tuhan, ini kenapa menaiki masalah meneh, gitu? Kira-kira nyanyian apa? Saya berharap nyanyian yang keluar dari mulut kita adalah nyanyian pengharapan kepada Tuhan. Semoga bukan nyanyian ketakutan. Ya. Bahkan kita boleh mengikrarkan, boleh mendeklarasikan begitu, dalam nama Yesus aku bisa, dalam nama Yesus aku akan keluar dari masalah ini, dalam nama Yesus aku mampu. Bisakah kita mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara ketika kita dalam suasana yang terhimpit? Dikatakan Daud di sana, Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Sekalipun Absalom anaknya ngejar-ngejar mau membunuh, ya, Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Tuhan adalah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Ayat 4. Ya. Jadi kenapa kok mengangkat kepala? Itu artinya dia punya keberanian Bapak Ibu. Tapi orang yang takut itu biasanya nunduk. Ya. Kalau orang yang berani itu biasanya dia angkat kepala. Dia berani menghadapi keadaan. Dia berani menghadapi persoalan hidupnya. Bukan ketakutan. Ya. Jadi ada 3 hal ini Bapak Ibu yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi apa? Dalam niat baik tak jarang kita diizinkan mengalami himpitan. Yang kedua, di dalam himpitan tetap lakukan bagian kita dengan baik. Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang ketiga, sekalipun dalam himpitan, pengharapan dalam Tuhan tak pernah mengecewakan. Aplikasinya apa Bapak Ibu?
Ya. Aplikasinya apa? Dari 3 hal ini tadi. Yang pertama, siap-siaplah dipakai Tuhan untuk memenuhi panggilannya. Sekalipun kita merasa tidak mampu. Nehemia siapa Bapak Ibu? Kita bisa belajar dari Nehemia, dia siapa? Dia itu ahli makanan minuman kok suruh bangun tembok. Ya. Siap-siap dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Itu buat pekerjaan Tuhan. Ya. Apa profesi dari Bapak Ibu Saudara semua? Maukah Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan? Sekalipun kita merasa enggak bisa Tuhan, saya kayaknya enggak bisa Tuhan. Ya. Tapi kalau kita mengatakan enggak bisa, mungkin kita akan jadi enggak bisa beneran Bapak Ibu ya. Tapi coba seperti Nehemia, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan, beritahu aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara akan mampu maksud saya, akan bisa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pemakaian Tuhan, tetaplah miliki pengharapan sekalipun dalam himpitan. Dalam pemakaian Tuhan itu kita mungkin menghadapi bukan saja persoalan-persoalan yang mudah, yang menyenangkan. Oh karena saya sudah disertai Tuhan gitu ya. Tidak Bapak Ibu, kadang-kadang kita diizinkan dalam suasana, dalam situasi yang penuh dengan masalah. Ya. Tetapi tetaplah miliki pengharapan kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, dalam situasi terhimpit jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita. Karena titik aman kita ada pada Tuhan, bukan pada diri kita. Titik aman kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama aplikasi ini. 1, 2, 3. Siap-siap dipakai Tuhan memenuhi panggilannya sekalipun kita merasa tidak mampu. Sebentar Bapak Ibu, tolong jawil kanan kirinya. Katakan gitu, siap-siap dipakai Tuhan ya. Sekalipun kamu tidak mampu gitu ya. Ya, siap-siap dipakai Tuhan gitu. Yang kedua, 1, 2, 3. Dalam pemakaian Tuhan tetaplah miliki pengharapan sekalipun dalam himpitan. Mau Bapak Ibu? Mau? Ya. Simpan dalam hati mungkin jawabannya ya. Ya Tuhan sebenarnya saya mau Tuhan, tapi gimana ya Tuhan ya? Gitu, tapi silahkan Bapak Ibu berperkara dengan Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Dalam situasi terhimpit, jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita karena titik aman kita ada pada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ayat penutup. Ya. Ayat penutup saya ambilkan dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 itu adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, bisa katakan bersama-sama Bapak Ibu? 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jangan lupa Bapak Ibu, baik Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam situasi apapun kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Tuhan yang menyanggupkan kita, Tuhan yang memampukan kita. Ya, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi Tuhan yang menyempurnakan setiap langkah kehidupan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan goyah di dalam setiap himpitan yang Bapak Ibu Saudara alami. Sekalipun itu sulit, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang punya kuasa, melebihi segala kuasa apapun di dunia ini. Percaya yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Jika Bapak Ibu ada dalam keadaan yang penuh dengan masalah, himpitan, kesesakan, ingat, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang sanggup memampukan kita melampaui setiap kesulitan hidup kita. Jangan ngelokro, jangan takut. Karena nanti iblis akan menggunakan kelemahan kita. Tapi tetap percaya, apapun profesi dari Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu masalah pun mungkin yang menghindar dari kehidupan kita. Tetapi ada satu kebenaran Bapak Ibu, bahwa di dalam setiap masalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap masalah kita Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Miliki harapan di dalam Tuhan. Tetap bekerja, tetap berdoa dan tetap berjaga-jaga. Karena iblis itu ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Dia berkeliling tuh untuk menjatuhkan kita, tetapi jangan takut. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang penuh kuasa. Pengharapan kita hanya satu Bapak Ibu, yaitu ada di dalam tangan Tuhan. Titik aman kita hanya ada dalam satu pribadi, yaitu di dalam Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan saja. Karena Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan terus berbicara di dalam hati, pikiran kami Tuhan, kehidupan kami. Memampukan kami untuk memaknai, meresapi firman ini lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya mewakili Bapak Gembala, Bapak Pendeta Tony Subiantono mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dar, juga Bu Yuli untuk penyampaian firman Tuhannya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Ada sedikit pengumuman Bapak Ibu.
khusus minggu ini secara khusus untuk Pastor Message, kita akan digabung dengan Pekan Doa Sedunia. Jadi gereja kita dapat amanah ya istilahnya gitu melalui Bapak Pendeta Tony untuk mengadakan menjadi ketua koordinator Pekan Doa Sedunia. Ini sebenarnya penggeraknya adalah dari Gereja Katolik seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Tony minggu lalu. Tapi kemudian oleh satu dan lain hal akhirnya Pak Tony dipercaya dan gereja ini akan dipakai untuk Pekan Doa Sedunia. Bapak Ibu yang mungkin terbiasa hadir di Pastor Message mungkin bisa ikut di dalam ibadah Pekan Doa Sedunia ini. Jadi digabung di hari Rabu jam 5 sore di tempat ini. Ya, demikian pengumuman. Kita akan tutup di dalam doa. Saya undang kepada Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia, kebaikan berkat Tuhan. Kami telah menerima firman Tuhan bahwa kami harus senantiasa kuat di dalam himpitan. Kami harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami harus siap sedia untuk dipakai Tuhan. Dan kami harus stop untuk mendengarkan apa kata orang. Karena hidup kami berasal dari Tuhan, bukan berasal dari apa kata orang. Kami percaya Tuhan, kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada Bapak Daryanto juga Bu Yuli. Kami bersyukur Tuhan Kau telah kirimkan hamba-Mu untuk memberkati kami dengan kebenaran firman di ibadah raya yang pertama dan kedua. Berkati pelayanan mereka, berkati hidup mereka, berkati keturunan mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, berkati mereka dengan damai sejahtera, pengharapan daripada Tuhan, sukacita Tuhan mengalir di dalam kehidupan Pak Dar Bu Yuli beserta keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau akan pakai terus beliau menjadi kepala bukan ekor. Terus Tuhan beliau akan pakai hidup mereka menjadi berkat dimanapun berada, dimanapun beliau menabur berkat firman Tuhan, dimanapun beliau menabur berkat-berkat Tuhan, kami percaya akan kembali kepada mereka beserta segenap keturunan mereka. Kami percaya anugerah-Mu akan Kau limpahkan. Tuhan juga berkati untuk perjalanannya kembali dari Magelang kembali ke Jogja dalam anugerah berkat pemeliharaan perlindungan Tuhan. Biarlah kisah hidup mereka yang dalam posisi repot sebagai seorang pengusaha tetap melayani Tuhan, menginspirasi kami sehingga Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak melayani Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup mereka terus menginspirasi banyak orang dan terus menjadi berkat. Kami bersyukur juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran mereka yang terbaik untuk melayani Tuhan. Mereka berlatih, mereka memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kami tahu mereka tidak sedang membuang waktu mereka. Mereka sedang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang setia beribadah. Mereka bukan sedang membuang waktu mereka. Mereka sedang berbakti kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan sesuai firman-Mu berkata, barang siapa mengetuk pintu akan dibuka, barang siapa mencari ia akan mendapat. Dan jikalau anak-anak-Mu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, hari ini seluruh sidang jemaat-Mu akan mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya anugerah-Mu akan Kau limpahkan atas kami semua. Tuhan juga berkati setiap anak-anak-Mu yang taat mengembalikan perpuluhan, yang setia Tuhan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kuduskan, berkati, dan Tuhan berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan untuk setiap orang yang mengelola berkat Tuhan ini. Sehingga Tuhan, kami percaya setiap persembahan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Injil diberitakan, firman Tuhan diberitakan, sehingga terus kerajaan Tuhan datang di bumi ini melalui pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah ini. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pertumbuhan imanmu, diberkati kesehatan
kesehatan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati studi, pekerjaan dan pelayanan-Mu, diberkatilah keluarga dan keturunan-Mu, diberkatilah dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita pujikan pujian tema tahunan kita. Pengharapanku hanya pada Yesus yang tak pernah mengecewakan. Pengharapanku akan pernah datang, harapanku akan menjadi nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu dan para volunteers yang paling Yahud. Mengingatkan kakak-kakak untuk hadir di sharing dan meet up Departemen Sekolah Minggu pada hari Selasa 23 Januari jam 6 sore di ruang sekolah minggu lantai 2. Acara ini disertai dengan perjamuan kasih. Sediakan waktumu ya kakak-kakak, tiada kesan tanpa kehadiranmu. See you and God bless you. Ibadah Pastor Message Kamis 25 Januari 2024 digabung dengan ibadah Pekan Doa Sedunia pada hari Rabu 24 Januari 2024 pukul 5 sore di ALC. Mari hadir dalam ibadah raya Minggu 28 Januari 2024 pada ibadah raya 1 dan 2 bersama Ibu Evi Bowo dan ibadah raya 3 bersama dengan Ibu Lani Natalia. Mari persiapkan hati saudara untuk menerima lawatan Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kabar gembira bagi jemaat yang baru bergabung di GBI Aletheia sejak bulan Juli 2023 namun belum pernah mengikuti kelas Newcomers. Kami rindu menyambut saudara dalam kelas penyambutan bersama Bapak Gembala yang akan diadakan pada hari Minggu 4 Februari 2024 di ruang sekolah minggu lantai 2. Dalam acara tersebut, kami rindu supaya kami dapat memperkenalkan diri dan berkenalan dengan saudara sebagai satu keluarga rohani. Mari jemaat baru kita hadir bersama-sama supaya kita dapat bertumbuh dalam Tuhan untuk saling memelihara, saling membangun, saling menyatukan dalam keluarga rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.